di usia 30 hari setelah tanam memerlukan perawatan yang cukup ekstra dibanding tanaman sebelumnya, yakni di fase vegetatif. Penyemprotan ini semakin akan lebih rutin manakala sudah terjadi hujan ataupun hujan yang biasanya turun di malam hari. Makanya perlu perawatan yang cukup intens dan pengamatan yang tepat. Pada kesempatan ini di usia 30 hari setelah tanam akan diberikan penyemprotan nutrisi serta fungisida maupun insektisida yang mana ini sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam tumbuh kembang di fase generatif. Oke, kakak lanjutan kita mulai. Ini dia monokalium fosfat yang tinggi, fosfat sama kalium kita kasih sebagai nutrisi lewat daun sebanyak 6 sendok munjung. Tapi ini bukannya 1 tank ya, tapi untuk 2 tank karena penyampaiannya pakai 2 tanknya. Nah, ini akan sangat membantu proses generatif tanaman bawang merah kita, karena di fase generatif fokus di fosfat sama kalium lumayan banyak. Sedangkan untuk pencampuran yang kedua ini kita memakai fungisida berbahan aktif Propinep 70 WP, merek apa ayo mesti tahu, yakni Antrakol, fungisida yang cukup populer di kalangan petani hortikultura maupun tanaman pangan. Ini kita kasih 6, 7, 8 atau 4 sendok per tangki. Antrakol dengan bahan aktif Propinep ini akan melindungi ataupun memproteksi daun bawang merah kita dari luar, dari adanya kemungkinan jamur untuk melakukan penetrasi ataupun masuk ke tanaman bawang merah kita. Yang berikutnya ini adalah dangke bahan aktif Metomil 40 WP. Dangke ini adalah untuk mbonorne endok dan juga untuk mengantisipasi adanya serangan ulat. Kita kasih 3 sendok ataupun 1,5 sendok per tangki. Metomil ini sangat efektif kalaupun kita pakai untuk mengantisipasi ya. Kalaupun sudah ada telur banyak, bisa kita rolling dengan fungisida bahan aktif yang lain. Ini yang kemudian kita kemasukkan ini adalah Nativo 2 sendok. Nativo dengan bahan aktif tebuconazole ataupun golongan triazole serta trifloxystrobin ataupun dari golongan strobilurin. Ini adalah fungisida sistemik yang berspektrum luas yang mana bisa melindungi, mengobati dari adanya serangan jamur, baik jamur layu fusarium masuk, trotol, lodoh, embun bulu, busuk daun dan lain sebagainya. Ini akan mengobati dari dalam karena bersifat sistemik yang cukup baik untuk masuk dan melindungi dari dalam, menyembuhkan dari jamur yang sudah bisa menjebol pertahanan tanaman bawang merah kita. Yang berikutnya ini adalah fungisida yang sangat sering kita pakai di musim penghujan. Apa itu? Fungisida berbotol biru, EC, larutannya EC, yakni Remazol P dengan bahan aktif Prochlorus dengan propiconazole. Ini sangat ampuh untuk mengatasi ancaman dari
Layu Fusarium. Namun karena tanaman ini sudah terbebas dan hanya sekedar untuk awar-awar ataupun jaga-jaga, kita kasih cuma sebanyak 20 mili ataupun 10 mili per liter. Oke, sekarang kita tuang dan akan segera melakukan penyemprotan di lahan bawang merah kita yang ada di Dusun Miridudo, Sumber Kembal Tulungagung. Nah, ini dia tanamannya. Kalau menurut saya tanaman ini sudah cukup bagus, bisa dikatakan normal, dan tanda-tanda adanya serangan pun juga tidak terlalu ada. Tanaman memang dalam kondisi cuaca yang seperti ini pertumbuhannya memang agak kurang subur, tetapi ini yang bagus. Nanti kalaupun kesuburan terlalu vigor, terlalu tinggi daunnya, itu akan bermasalah karena sangat rentan terserang adanya penyakit. Pokoknya tanaman kita itu sehat aja di cuaca yang seperti ini, itu sudah sangat bagus. Masalah pengumbian, ampre gedine umbi, ampre blengeri warnane umbi, bisa kita setting dengan pemberian nutrisi yang tepat. Yang penting kita pastikan dulu tanaman ini sehat walafiat sampai finish di usia 60 hari setelah tanam. Itu dulu Kak Bayu, kita akhiri video pada penyemprotan fase generatif ini. Semoga tanaman terbebas dari segala penyakit dan bisa tumbuh berkembang sesuai dengan fase umurnya dan menghasilkan panenan yang melimpah di akhir masa panen. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.